Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tahukah kalian jika bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap? Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, tembok, dan besi. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yang kedua ada gema, dan yang ketiga ada gaung atau kerdam. Nah, kita ulas satu persatu ya. Pemantulan yang memperkeras atau memperkuat bunyi asli. Nah, pada saat kita sedang menyanyi di kamar, suara kita akan terdengar lebih keras dan enak didengar ya, daripada kita menyanyi di ruangan yang terbuka. Suara musik di ruangan yang tertutup juga terdengar lebih keras dibanding suara musik yang di ruangan terbuka. Kenapa demikian ya? Pada ruangan yang kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya kenapa bunyi terdengar lebih keras. Sifat pemantulan bunyi sangat penting bagi beberapa hewan. Contohnya, kelelawar. Dengan memanfaatkan peristiwa pemanfaatan bunyi, kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang pada malam hari, sehingga kelelawar dapat menangkap mangsanya dengan baik. Yang kedua ada gema. Nah, gema adalah pantulan bunyi yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli selesai. Nah, untuk mendengar gema, anak-anak boleh menunggu beberapa saat setelah bunyi aslinya. Hal ini disebabkan bunyi membutuhkan beberapa waktu untuk bergerak dari tempat sumber bunyi ke dinding pemantul dan dari dinding pemantul menuju ke tempat sumber bunyi kembali. Jadi, gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya itu sangat berjauhan. Contoh gema adalah ketika kita berteriak di depan dinding yang tinggi. Suara kita seolah-olah ada yang mengikuti ya. Nah, setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding teping dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat. Nah, yang ketiga adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datangnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan suara bunyi asli. Nah, gaung biasanya terjadi antara jarak dan sumber bunyi itu dinding pemantulnya sangat dekat. Contohnya, ketika kita sedang berbicara di ruang pertemuan, ketika kita sedang berada di ruang konser musik atau gedung bioskop, suara kita akan terdengar tidak jelas karena terjadinya gaung atau kerdam. Selain bunyi dapat dipantulkan, ternyata bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda-benda itu disebut peredam bunyi. Misalnya kapas, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan juga wol. Nah, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, ruang konser musik, ataupun gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Dengan begitu, bunyi asli yang mengenai dinding ruangan tidak dipantulkan kembali ke dalam ruangan tersebut,
sehingga ruangan tersebut hanya terdengar bunyi asli yang utuh. Nah, anak-anak hebat, demikianlah penjelasan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya dan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.